Kalian boleh jatuh, tapi jangan rapuh. Kalian boleh jatuh, tapi jangan rapuh. Lanjut. Karena perjalanan masih jauh. Karena perjalanan masih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, sahabat Baitul Hikmah dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali di program kita Inspirasi Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Dan pada kesempatan kali ini kita telah hadir dua alumni Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, Ananda Fatan Rahman Deni dan Faza Mutiara Deni. Mereka berdua adalah alumni pertama Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, dan kemudian mereka melanjutkan program sanad di Kairo, Mesir. Benar? Kurang lebih hampir 1,5 tahun. Nah, hari ini kita sedikit akan berbincang dengan mereka bagaimana proses, bagaimana mereka menyelesaikan pengambilan sanad tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin kita kenalan dulu sama Ananda Fatan. Bisa diperkenalkan nama lengkapnya dan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Deni, biasanya dipanggil Fatan. Umur saya 14 tahun. Saya alumni pertama Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid sejak didirikan di tahun 2014. Ananda Tiara, bisa diperkenalkan nama lengkapnya dan umurnya ke sahabat Baitul Hikmah. Nama saya Faza Mutiara Deni, panggilannya Tiara. Umur saya sekarang 16 tahun. Baik, para sahabat Baitul Hikmah, jadi mereka berdua ini saudara kandung ya, saudara kandung. Mereka Masya Allah luar biasa. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Baitul Hikmah, dilanjutkan lagi mereka mengambilkan sanad di Mesir ya. Pada hari ini kita sedikit akan berbincang, Ananda Fatan dan Tiara. Sedikit kita akan sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentunya untuk saya juga dan untuk para sahabat Baitul Hikmah juga. Hari ini sedikit kami akan menanyakan apa perasaan Ananda Fatan dan Tiara ketika telah menyelesaikan program pengambilan sanad tersebut. Tentu kan kita sebagai manusia ini punya rasa. Ketika kita meraih sesuatu pasti ada rasa senang, rasa bahagia. Nah, ketika telah menyelesaikan sanad, bagaimana perasaan Fatan dan Tiara ketika telah menyelesaikan program tersebut? Mungkin Ananda Fatan dulu ya. Kalau saya ya kayak pencapaian tertinggi gitu. Menyangka nggak kalau bisa menyelesaikan program pengambilan sanad tersebut, atau nggak kebayang sebelumnya saya bisa menyelesaikan pengambilan sanad? Karena memang sanad itu kan bukan suatu hal yang mudah, tentu ada proses dan proses. Nggak kebayang sih. Nggak kebayang, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan. Tentunya walaupun dengan proses yang panjang, karena 1,5 tahun itu bukan proses yang pendek ya. 1,5 tahun itu proses yang sangat panjang sekali. Jadi perasaannya Masya Allah ya. Tentu yang pertama bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah ada dengan sanad ini, tentunya akan mengaplikasikan apa yang telah diambil dari Al-Quran. Dari Al-Quran, apa yang telah dipelajari selama di Mesir ya. Selanjutnya Ananda Tiara, ayo persilakan bagaimana perasaan Tiara ketika telah menyelesaikan program sanad tersebut? Sepertinya bersyukur ya. Baik, bersyukur tentu. Awalnya sih nggak pernah berani sampai mimpi ini. Mimpinya apaan sih? Iya. Terus ya karena memang nggak nyangka ya pengambilan sanad itu bisa selesai. Yang lebih selesai duluan siapa? Ananda Tiara dulu kan, baru Fatan. Nah, jadi gimana tuh Tiara ketika udah selesai? Oh, saya udah selesai ya. Gimana tuh?
Pastinya senang. Senang, oke. Nangis nggak ketika menyelesaikan sanad? Gak nangis, Umi yang nangis. Umi yang nangis karena Gara-gara Umi nangis jadi ikutan nangis. jadi masya Allah, jadi orang tua yang nangis bukan anaknya yang nangis. Kalau Fatan nangis nggak ketika menyelesaikan sanad? Gimana nangisnya? Umi nangis dulu baru nangis. Ya antum nangisnya gimana nangisnya? Kayak kayak gitu nangis. Baik. Sahabat Baitul Hikmah, jadi sedikit ya mereka bagaimana menjelaskan perasaan mereka ketika telah menyelesaikan program sanad ini. Ya tentunya susah kita ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kita hanya bisa mengekspresikan bagaimana mereka mengatakan umi mereka menangis. Itu menangis bukan sedih tapi menangis terharu dan bahagia ya atas pencapaian Ananda Fatan dan Ananda Tiara. Baik, selanjutnya jangan tegang ya Bang Fatan, Kak Tiara. Jadi selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana proses ketika Ananda Fatan dan Tiara menyelesaikan sanad tersebut ya? Mungkin bisa diceritakan kepada kita gimana awalnya, apakah langsung ambil sanad atau ada proses terdahulu sebelum tentunya kan ada proses-proses kan, nggak langsung pengambilan sanad ya, setahu Ustaz seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Pas sampai di masjid itu pertamanya kan nih lo baca-baca dulu lah gitu. Baca apa nih? Baca ke syekhnya. Baca Quran ya. Bagus nggak bacaannya gitu. Habis itu pas sudah diterima itu setoran biasa dulu, setoran kayak ziyadah ulang semuanya gitu. Ziyadah ulang dengan gaya kita sendiri. Iya. Sekalian belajar tajwid. Belajar tajwid. Tuhfatul Atfal sama Jazari. Oke. Sama setelah itu ya, setelah udah selesai belajar tajwid udah, sanad matan Tuhfatul Atfal sama Jazari udah juga didapetin, sama penyetoran 30 juz sudah diselesaikan. Baru bisa ngambil sanad. Berarti ada proses ya, dan proses itu berarti ada proses ya, dan proses itu nggak sebentar ya. Dengan setoran 30 juz itu kan banyak. Terus menyelesaikan Tuhfatul Atfal, terus menyelesaikan matan Al-Jazari, baru kemudian pengambilan sanad. Ananda Tiara, gimana proses ketika Ananda Tiara pengambilan sanad? Karena memang Ananda Tiara dan Fatan beda ya dalam proses pengambilan sanadnya, dan tentu penyelesaian juga beda kan. Baik, pada Ananda Tiara kami persilahkan. Awalnya setoran matan dulu. Setoran matan. Belajar tajwid. Belajar tajwid. Habis itu mulai setoran tahqiq. Tahqiq. Kalau Ananda Fatan tadi ada tahqiq. Ada juga sih. Ada juga. Oke, lanjut. Itu yang setorannya dikit-dikit dulu. Benar. Habis itu kalau selesai 30 di setoran tahqiq, baru mulai ujian prasanad. Prasanad. Belum ke pengambilan, masih Belum. pra. Oh gitu. Udah selesai ujian, baru boleh ambil sanad. Pengambilan sanad. Kalau boleh tahu, proses dari penyelesaian setoran tahqiq 30 juz, terus pembelajaran tajwid, matan, itu kurang lebih berapa bulan? Bisa diperhitung atau kira-kira deh? Kalau itu lama. Lama. Berarti kalau pengambilan sanad sebenarnya sebentar ya? Nah, kalau ambil sanadnya cuma 3 bulanan. Pengambilan sanad itu cuma 3 bulan. Cuma yang lama itu proses penyelesaian setoran tahqiq gitu ya. Mungkin Ananda Tiara bisa dijelaskan ya sama sahabat Baitul Hikmah, apa itu tahqiq? Tahqiq itu setoran seperti apa gitu. Sedikit saja bisa dijelaskan. Tahqiq itu setoran dikit-dikit dulu, bacaannya harus pelan-pelan. Berarti temponya harus pelan gitu, nggak boleh cepat-cepat. Benar? Seperti itu? Ya. Kenapa harus menyetor dengan tahqiq? Apakah karena syekhnya ingin melihat sifat-sifat huruf atau makhluk huruf yang dari yang kita bacakan, atau seperti apa?
Karena kan di setoran tahqiq ini bacaan kita diperbaiki. Oh, seperti itu. Setelah kelar itu baru ya kita proses pengambilan sanad. Baik, sahabat Batu Hikmah. Jadi masya Allah dan sangat panjang ya proses pengambilan sanad tersebut ya. Karena prosesnya ini yang lama dari pembelajaran tajwid, dari pembelajaran Tuhfatul Atfal, dari pembelajaran Matan Al-Jazari, kemudian setoran 30 juz dengan cara tahqiq itu, baru kemudian mereka menyelesaikan pengambilan sanad, dan itu pun kurang lebih 3 bulan ya. Anda Fatan 3 bulan juga? Lebih. Hah? Ini kemarin tuh sampai 4 bulan. Oh, 4 bulan. Anda Tiara 3 bulan. Nah, baik. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan kepada Ananda Fatan dan Tiara, siapa yang memotivasi ya kalian berdua dalam proses menghafal Al-Quran tentu ya, kemudian dalam proses pengambilan sanad ya, tentu kita ada yang memotivasi kita, apakah ustadz kita atau orang tua kita atau mungkin sahabat kita. Nah, itu yang pengen kami tahu nih sampai kalian bisa menyelesaikan proses program sanad ini. Tentu ada motivasi ya. Nah, baik, bisa dari Ananda Fatan dulu mungkin ya. Kalau motivasi banyak dari ustadz sih, ustadz, orang tua gitu, yang seperti memberi nasihat ya. Iya, beri nasihat. Kalau udah punya sanad, nanti kan sanad itu nanti kan nyambung ke Rasulullah tuh Ya. Nah itu nanti kayak jadi keturunan Rasulullah gitulah. Tapi di sanadnya, keturunan sanad, bukan di keturunan nasab. Nah, bukan keturunan nasab. Iya, iya. Keturunan sanad Quran gitu. Kan. Kalau ini, kalau masalah Masalah apa? masalah motivasi gitu, syekhnya juga banyak ini sih, juga banyak motivasi. Oh, syekhnya. Tapi syekhnya juga sebagai salah satu Motivator juga, ustadz juga, orang tua juga. Iya. Banyak ya berarti. Nah, Termasuk kakak juga. kakak juga sering kasih motivasi ke Fatan. Iya. Kalau nggak ada motivasi, kira-kira Fatan bisa nggak menyelesaikan sanadnya? Wallahu a'lam. Ya, wallahualam. Baik, sekarang Kak Tiara, mungkin beda ya. Kak Tiara mungkin bisa dikasih tahu ke kita siapa motivatornya atau siapa yang memberi motivasi ke Kak Tiara untuk menghafal Quran, pengambilan sanad. Kalau Ananda Fatan kan tadi ustadznya, syekhnya, orang tua tentu ya, orang tua tentu. Kak Tiara mungkin bisa diceritakan ke kami. Yang paling sering motivasi Tiara Umi Abi, Umi dengan Abi, ya. Ustazah, Ustazah, Urfa, Zafani, Ustazah, Syekhoknya juga sering sih. syekhnya, syekhnya. Oh ya. Oh, kalau dengan akhwat syekhoh ya. Kalau dengan ikhwannya syekh. Nah, berarti hampir sama lah ya. Yang memotivasi itu adalah ustazah, kemudian tentunya Abi dan Umi, kemudian syekh dan syekhah. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya sahabat Batul Hikmah, kita akan menanyakan kepada mereka, tentu dalam pengambilan sanad ini ada kendala, pasti atau enggak? Pasti dong. Nggak mungkin dalam suatu perjalanan pendidikan atau proses apapun itu berjalan dengan mulus, pasti ada tantangan. Nah, ini nih yang perlu kami ketahui nih, kendalanya apa, terus mungkin atau pernah sakit atau pernah rasa futur itu apa ya, kayak malas ya, kayak merasa aduh udahlah kayaknya capek banget nih ngambil sanad, mau istirahat dulu. Pernah nggak kira-kira bukan hanya kepikiran atau pernah melakukan hal-hal sedemikian itu? Kepada Ananda Tiara dulu ya, mungkin kami tanyakan, kira-kira apa kendala Tiara ketika pengambilan sanad? Kira-kira apa ya pernah Tiara lakukan dalam proses tersebut? Tentunya yaitu tadi ya, tantangan itu tadi. Silakan. Mungkin setoran dengan durasi yang panjang atau mungkin lelah atau seperti apa? Biasanya Tiara ngerasa capek aja sih. Capek karena Gimana ya, itu terus kegiatannya terulang. setiap hari itu aja. Oke, kami mau tahu nih, start mulainya itu jam berapa? Start mulai belajarnya itulah, mulai belajar sama syekhnya itu jam berapa? Kalau sama Syekh jam 8 ya.
Udah pergi Udah pergi pagi ke ya. markas. Pulang-pulangnya ke ini kamar ya atau asrama atau rumah? Apa kalau istilah di Mesir apa? Syakoh. Syakoh itu kayak Sya'ah. sa'ah. Itu Bahasa apa istilahnya itu kayak apa? Semacam flat. Macam Flat apartemen gitu. Tapi lebih sering digunakan syakoh atau sa'ah. Sya'ah. Nah, baik. Jadi kalau pulang lagi ke sya'ahnya jam berapa? Kalau berangkat jam 8 pagi tuh. Pulang ke sya'ahnya jam zuhur. Habis belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Habis itu nggak lagi setoran ke syekhnya. Ada lagi habis zuhur. Habis zuhur. Pergi lagi setoran. Berarti itu istilah kita kayak istirahat makan dulu gitu ya. Gitu. Makannya habis yang setoran kedua Makanya di setoran kedua berarti sekitar menuju asar. Iya. sebelum masak. Sebelum asar udah makan gitu ya. Gimana Anda Fatan? Apakah sama prosesnya kayak Kak Tiara? Sama. Terus kira-kira kendala Fatan nih apa? Kalau Kak Tiara tadi hanya capek dia, ya capek karena tiap hari itu gitu. Tapi dengan tekun, alhamdulillah akhirnya selesai. Kalau Fatan mungkin kendalanya apa? Atau mungkin ada pengalaman yang kira-kira apa sih Fatan pernah melakukan sesuatu yang apa ya? Yang menurut Fatan itu ya Allah gitu terkesan ya atau menjadi sebuah memori atau story Fatan ketika proses pengambilan sanad. Pernah pas mau setoran. Setoran apa nih? Setoran enggak setoran ini. Setoran sanad. Setoran sanad ya. Itu pas mau setoran sanad itu kan jauh ya. Kalau pas itu kan ada tempat yang jauh, ada tempat yang dekat. Pakai apa tuh? Pakai bis, hafilah. Hafilah. Tuh biasanya kan hafilah kan. Itu anak kan tinggal agak jauh. Apa nama tempat antum apa? Nama tempatan itu Hai Sabi. Hai Sabi. Oke. Kalau nama tempat syekhnya pas itu Tajamu Awal. Tajamu Awal. Nah, jadi teman-teman, tempat tinggal Anda Fatan dan Tiara ini adalah apa tadi? Hai Sabi. Hai Sabi. Yang kemudian proses ini menuju ke syekhnya, nama tempatnya adalah Tajamu Awal. Tajamu Awal. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu nggak mungkin dekat ya, prosesnya jauh juga pakai bis ya. Lanjut. Sebenarnya pas itu syekhnya lagi nggak bisa ke markasnya, makanya langsung datang ke rumahnya biar bisa setoran. Jadi pas ada di bis itu, kena di bis bosan, capek gitu. Itu kan habis zuhur ya. Habis zuhur jadi kan banyak kegiatan sebelumnya, jadi kan capek gitu. Ada bahasa Arab juga sebelumnya. Habis itu ya di bis itu ada ketiduran. Terus habis itu anak pas sampai di rumah syekhnya. Pas di rumah syekhnya itu anak kelewat. Bisnya kelewat dan antum nggak bangun pas itu. Iya. Oke, terus pas bisnya berhenti, ada kan kebangun tuh. Habis itu lihat udah di Tajamu Khomis bisnya. Tajamu itu apa, bisa dijelasin nggak ke kita? Tajamu itu kayak halte, bukan apa kan? tempat Apa ya, pemberhentian distrik gitu. distrik. Ya. Nah, ada Tajamu Awal, Sani, Salif, Rabi, Khomis. Kalau tajamu syekhnya tuh di tajamu berapa? Kalau syekhnya itu di Tajamu Awal. Cuma awal, tapi antum udah ke tajamu Khomis. Jauh banget. Makanya Terus habis itu pas ada bangun, apa kata sopirnya? kata sopirnya katanya mau kemana kan? Orang bilang ke Tajamu Awal. Terus itu kata sopirnya bilang, ya udah pakai mobil itu lagi aja lah. Dengan bahasa Mesir ya. Tambah sama Mesir tentunya. Habis itu naik bis lagi. Baru ke tempat syekhnya. Iya, pas sampai di syekhnya udah pergi. Jadi Gak setoran. Hari itu gak Tapi setoran. itu pengalaman gokil. Kalau pengalaman dari secara lelah atau itu ada nggak? Kalau pengalaman lelah tuh ya ada juga lah pasti. Normal ya sebagai manusia. Sebagai manusia normal. Itu ya teman-teman, jadi Fatan itu pernah ketiduran di bis, pengen setoran nih, tapi insya Allah niatnya udah dihitung sama Allah ya. Tapi masalahnya syekhnya udah pergi duluan pas dia balik. Itu jadi kendala. Kalau Kak Tiara ada cerita lucu atau nggak ada? Pernah ketiduran juga?
Nggak pernah. Berarti cuma hafatan aja ya. Kalau Kak Tiara dekat, agak dekat. Pas itu. Sama tempat kita. Chefnya di markas. Nah, baik, selanjutnya kita akan ngobrol lagi nih Kak Tiara, Bang Fatan. Kita sedikit akan bertanya tips ya. Tips untuk istiqomah menjadi penghafal Al-Quran ya, karena kalian ini tentu setelah menyelesaikan hafalan terus ngambil lagi sanad ya, terus nanti pasti ada planning ke depan kan. Nah sekarang kita mau tanya nih tips agar istiqomah itu kan istilahnya lurus gitu kan, continue gitu, tetap dengan pendirian kita. Bagaimana tipsnya agar istiqomah menjadi seorang penghafal Al-Quran? Mungkin bisa di-sharing bersama kita agar sahabat-sahabat Baitul Hikmah juga para penonton juga tahu agar kita menjadi seorang yang istiqomah sebagai penghafal Al-Quran. Dari Ananda Fatan dulu ya. Kalau Ana sih tips buat istiqomahnya itu ya ini sih kayak kan udah tahu tuh sanad kan. Sanad kan langsung turun dari Rasulullah kan. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril, habis itu langsung ke Rasulullah, langsung ke sahabat-sahabat beliau, langsung kepada tabiin, baru tabiin. Itu jadi kayak untuk harus semangat itu. Iya. Harus istiqomah. Sama kan juga Kak Tiara kan lebih duluan selesai. Tuh baru dalam pikiran tuh Kak Tiara aja bisa, masa nggak bisa gitu. Jadi gitu, kurang lebih gitu. Kalau Kak Tiara gimana untuk menjadi istiqomah sebagai penghafal Al-Quran? Kalau Bang Fatan tadi kan karena apalagi udah dapat sanad ya, tentu sanad ini memang bukan hanya langsung ke Rasulullah, langsung ke Allah ya kan. Allah, Jibril, Rasulullah, sahabat, tabi'in ya. Kemudian beberapa syekh langsunglah karena Fatan. Tentu itu jadi menjadi sebuah ghirah semangat kita kan untuk berjuang bersama Al-Quran. Nah, kalau Kak Tiara gimana nih tipsnya? Tipsnya banyak-banyak murojaah. Banyak-banyak murojaah itu tipsnya benar. Terus kan karena udah dapat sanad, jadinya tanggung jawabnya lebih besar gitu untuk Nah teman-teman, jadi sanad ini tanggung jawabnya Masya Allah ya. Jadi jangan kita bilang berat, tapi memang setelah mendapat sanad ini ya betul-betul harus istiqomah dengan menjaga hafalan, dengan senantiasa murojaah selalu, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah yang telah dipelajarin kan selama dalam proses pengambilan sanad. Nah seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan kami, planning ke depan nih. Kamu udah dapat sanad nih. Apa planning Ananda Tiara dulu deh? Apa nih planningnya ke depan? Setelah selesai pengambilan sanad, ataukah habis di situ, atau mungkin nanti mau langsung terjun ke dunia dakwah atau seperti apa, atau masih mau melanjutkan pendidikan gitu? Kalau Tiara masih mau lanjut ke pendidikan. Tiara berarti masih lanjut pendidikan. Kira-kira mau lanjut kemana tuh? Udah ada gambaran? Masuk kedokteran sih. Kedokteran, oke. Kalau Ananda Fatan gimana nih? Kalau Ana rencananya mau ke Gontor. Oh, Gontor. Rencananya. Insya Allah nanti Ramadan. Nah minta doa aja. Baik, jadi Ananda Fatan nih mau ke Gontor nih. Mungkin kurang lebih sekarang kan umur Fatan 14 ya. Berarti Gontor itu masuk aliyah. 3 tahun masa pendidikan, 1 tahun masa pengabdian. Berarti kurang lebih 4 tahun ya. Insya Allah kalau di Gontor nih banyak nih dapat yang bisa diambil dari secara kedisiplinan, kemandirian, terus juga kalau bahasa Arab udah mahir lah ya. Baik itu. Dan selanjutnya mungkin yang terakhir ya, pesan untuk kami, untuk para penonton, untuk para penghafal Al-Quran, untuk terkait dengan Al-Quran ini, apakah kita hanya sekedar membiarkannya saja atau hanya sekedar membaca seperti itu saja? Pesanlah, nasihat kepada para sahabat Baitul Hikmah. Kalau ini harus tetap ini sih, harus tetap istiqomah menjaga hafalan, harus tetap istiqomah. Jangan sampai udah dapat sanad nih,
baru bilang kan saya udah dapat sanad, ngapain lagi harus murojaah gitu. Jadi ada rasa sombong gitu ya. Iya, itu ini kayak gitu nggak boleh, harus masih tetap murojaah. Ya, walaupun udah dapat sanad. Ya, walaupun udah dapat sanad. Justru dapat sanad itu tanggung jawabnya lebih besar lagi kan. Benar. Heeh. Soalnya kan urusannya langsung dengan silsilah tadi itu kan. Benar. Nah, itu sih. Kalau harus menjaga hafalan, Oke, jaga hafalan, jangan sombong tuh ya. Dapat sanad, harus sering ngulang-ulang ini ya, tajwid gitu. materi lah ya. Materi tajwid itu. Ya, nilai lancar. Ke Kak Tiara mungkin bisa kasih nasihat kepada sahabat Baitul Hikmah atau ya para penghafal Al-Quran deh. Jadi ketika mereka menonton video ini sedikit mereka mendapatkan sebuah motivasi, nasihat dari kalian berdua. Nasihat mungkin para penghafal Quran yang di luar jangan pernah bosan dengan Al-Quran, senantiasa mengulang. Tentunya kalau ngapal Quran itu ngulang ya, murojaah itu udah jadi kewajiban, tapi kan mungkin masih ada tuh nasihat yang lain. Apa kira-kira Buat yang masih dalam proses ngapal Al-Quran, jangan pernah bosan. Oke. Itu aja. Enggak. Lanjut. Bawa Al-Quran jangan pernah bosan. Terus Kalian boleh jatuh, tapi jangan rapuh. kalian boleh jatuh tapi jangan rapuh. Lanjut. Karena perjalanan masih jauh. Karena perjalanan masih jauh. Ada lagi? Gitu aja. Nah, gitu aja. Jadi para penghafal Quran jangan pernah bosan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah rapuh karena perjalanan itu masih jauh. Ya, jadi itu pesan nasihat dari Ananda Fatan dan Tiara untuk kita semua, untuk para penghafal Quran sedunia, ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah mengeluh, terus tetap istiqomah mengulang hafalan dan jangan pernah rasa takabur dan sombong. Dan terakhir nih kami minta dari Ananda Fatan dan Tiara mungkin membacakan ya ayat Al-Quran ya sesuai dengan yang telah didapatkan ya selama di Mesir. Mungkin dari Ananda siapa dulu nih, Tiara atau Fatan? Oke, dari Ananda Fatan kami persilakan, mungkin sekitar ya 5 baris 6 baris lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Masya Allah ya, adem banget hati dengerin bacaan Syekh Fatan. Kan udah dapat sanad jadi panggilnya Syekh dong. Itu tentang apa tuh ayat itu Syekh? Tentang Ashabul Kahfi? Enggak, tentang apa? Tentang, kalau ayat itu tadi tentang Allah itu hebat gitu. Allah bisa ngelakuin apa aja.
Jadi kan ini tentang Nabi Khidir. Uzair. Oh, Nabi Uzair ya. Ya, benar, dibenerin sama Kak Tiara. Saya terus. Lupa. Nabi Uzair itu kan ditidurkan atau dimatikan gitu loh oleh Allah 100 tahun. Mi'ata amin tsumma ba'atha. Habis itu dihidupkan lagi. Qala kam labith, berapa lama kamu tertidur atau apa gitu. Baru katanya qala labithtu Ya, habis dunia amin. qala labithtu Ya, lanjut ke terjemahannya. Itu saya baru yaumin au ba'da yaum kan. Baru sehari atau 2 hari atau beberapa hari tidur di situ. Baru kan Allah tuh mengutuskan malaikat kan yang berwujud manusia. Qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amik. Itu kayak kamu tuh udah tidur 100 tahun gitu. Tapi Allah masih bisa membangunkan kamu. Habis itu Nabi Allah ini, Nabi Uzair ini disuruh lihat itu ada Makanannya. iya makanannya, ada himarnya. Himar tuh keledai. Keledainya udah jadi tulang belulang kan. Ma'udhur ila himarika wa linaj'alaka ayatil linnas. Baru kan kata Allah wa'udhur ila idhami kaifa nushiduha thumma naksuha lahma. Itu Allah hidupin lagi keledainya. Disusun lagi gitu. Jadi ayat ini tuh sebenarnya tentang Allah tuh maha kuasa. Kekuasaan Allah tuh besar. Ya, itu ya. Ini favorit antum ayat ini. Suka banget ya. Baik, coba sekarang kita Syekh Tiara deh. Syekh ya. Nanda Tiara kami persilakan bacakan mungkin berapa ayat dari Al-Qur'an. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Ananda Tiara. Bisa dijelaskan itu ayat tentang apa? Tiara baca ini karena paling berkesan aja. Nah, berarti kalau Ananda Fatan tadi ayat ini bacakan itu ayat ya favorit ya. Kalau Kak Tiara tadi adalah ayat yang berkesan ya untuk Kak Tiara. Mungkin ada cerita tersendiri. Baik, itu nggak perlu kita perjelas. Baik, para sahabat Baitul Hikmah, sahabat muslim dimanapun berada, di program Inspirasi Baitul Hikmah pada kali ini, ya itulah tadi kita telah berbincang dengan dua alumni kita dari Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid angkatan pertama tahun 2018. Setelah mereka menyelesaikan hafalan, mereka lanjutkan lagi dengan pengambilan sanad, dan alhamdulillah ala kulli hal atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa saling berbagi ilmu. Ya, tentunya saya juga dapat ilmu dan para sahabat juga mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita sharing pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya sampai di sini saja program kita Inspirasi Baitul Hikmah. Insyaallah kita akan jumpa lagi di program-program selanjutnya. Sama-sama kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.